Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Alhamdulillah, salam buat para sahabat Balawi dimanapun berada. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi sehat dan panjang umur oleh Allah, dan semoga oleh Allah kita diperjalankan di atas kebaikan dan di atas kebenaran. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengupas sedikit masalah nasab, bagaimana supaya masalah nasab ini segera berakhir, masalah nasab ini segera selesai. Tema kali ini adalah solusi sederhana menyelesaikan masalah nasab. Seandainya saya ini adalah Rois Am Suriah PBNU, maka saya akan memanggil akar dari permasalahan semua ini. Pertama, tentu saya akan memanggil Rois Suriah PWNU Banten, tempat di mana Biang Kerok itu berada, yakni Kiai Imaduddin Al-Bantani. Karena Biang Kerok dari semua masalah geger ini adalah Kiai Imaduddin Al-Bantani. Saya akan panggil keduanya untuk menghadap saya, maka saya akan perintahkan kepada keduanya untuk mengadakan diskusi terbuka atau debat terbuka yang difasilitasi oleh PWNU Provinsi Banten. Maka jika diskusi terbuka itu terjadi dan ternyata dalam diskusi itu Kiai Imaduddin Al-Bantani kalah, maka selesai geger nasab ini, selesai masalah nasab ini, dan tidak akan berlarut-larut lagi. Namun seandainya Kiai Imaduddin Al-Bantani menang dalam diskusi terbuka atau debat terbuka dengan jago-jago dari PWNU Provinsi Banten, maka sebagai Rois Suriah, saya akan memanggil Rois Suriah PWNU yang ada di Indonesia untuk mengumpulkan jago-jagonya yang ahli dalam nasab untuk menghadapi Kiai Imaduddin Al-Bantani. Maka jika itu terjadi dan ternyata Kiai Imaduddin Al-Bantani kalah, maka selesai masalah ini. Maka selesai geger nasab ini dan tidak akan berlarut-larut lagi. Namun jika ternyata dalam diskusi terbuka Kiai Imaduddin menang melawan jago-jago jawara-jawara ahli nasab yang ditunjuk oleh PWNU yang ada di seluruh Indonesia, maka saya akan kumpulkan semua Rois Suriah PWNU yang ada di Indonesia ini untuk menghadap saya. Lalu saya akan memerintahkan kepada PBNU untuk membuat surat rekomendasi atau surat undangan resmi dari PBNU untuk mempertemukan Kiai Imaduddin Al-Bantani dengan Robitoh Alawiyah, pihak yang bersangkutan, pihak yang dibatalkan nasabnya oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Saya akan panggil Rois Suriah PWNU Banten dan saya akan panggil Kiai Imaduddin untuk menghadap saya. Hei Imaduddin, apakah kamu siap untuk melawan, untuk berdiskusi terbuka, debat terbuka melawan Robitoh Alawiyah? Siap Kiai. Saya yakin Kiai Imad akan siap dan menyanggupi untuk debat atau diskusi terbuka dengan Robitoh Alawiyah yang difasilitasi oleh pihak PBNU. Maka tentunya Robitoh Alawiyah akan menyiapkan jago-jago yang ahli dalam nasab untuk melawan Kiai Imaduddin Al-Bantani. Dalam debat terbuka atau diskusi terbuka itu akan disaksikan oleh media-media yang ada di Indonesia ini, begitu juga akan disaksikan oleh orang-orang NU. Dan jika dalam diskusi ini dengan Kiai Imad ternyata Kiai Imaduddin kalah, maka selesai. Kiai Imad harus mencabut semua pernyataannya yang mengatakan bahwa nasab Ba'lawi putus. Beliau juga harus meminta maaf kepada Robitoh Alawiyah karena sudah membuat gaduh, karena sudah membuat pernyataan yang menyatakan bahwa nasab Ba'lawi itu putus. Akan tetapi jika ternyata Kiai Imaduddin Al-Bantani menang ketika diskusi melawan jago-jago dari Robitoh Alawiyah, maka tentunya pihak Robitoh Alawiyah juga harus legowo menerima kekalahan itu, karena semua orang tahu bahwa Kiai Imaduddin menang dalam debat itu. Dengan demikian, apa yang difasilitasi oleh PBNU maka akan membuat nama Rois Suriah PBNU akan tetap terjaga marwahnya, Ketua Umum PBNU juga akan terjaga marwahnya, begitu juga dengan Jamiah Nahdlatul Ulama akan tetap terjaga namanya.
tidak tercoreng oleh siapapun, karena yang mengadakan debat terbuka, yang mengadakan diskusi terbuka adalah mereka-mereka yang berurusan, bukan PBNU. Tapi PBNU hanya memfasilitasi mereka yang bersengketa. Dalam hal ini adalah Kiai Imaduddin Al-Bantani dengan pihak Robitoh Alawiyah yang nasabnya dibatalkan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Demikian, mudah-mudahan solusi yang sederhana ini membawa kemanfaatan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.